Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman kalian, selamat datang, selamat sore selamat datang di akun Instagram Chandra Society. Ini adalah akun resmi yang kami kelola. Nah, sore ini kita akan berbincang tentang manusia ikhlas. Ini tema yang sering dibicarakan. Tema apa ya? Ikhlas itu sesuatu kata-kata yang gampang dibicarakan untuk menggapainya. Nah, misalnya gini, bagaimana sebetulnya seseorang itu menjadi manusia ikhlas? Lalu apa namanya? Sebab ikhlas itu kan bukan apa ya? Makna yang dalam makna yang paling sederhana itu artinya dia berbuat sesuatu semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tujuan lain selain yang dituju Allah. Lalu kemudian tidak meminta simpati dari yang lain, tidak meminta pujian-pujian dari tetangganya dan lain sebagainya. Nah, kalau mengikuti bahasa itu, saya sedikit mengutip Cak Nur, ikhlas itu berarti sebentuk kepasrahan total manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan dan Cak Nur bilang bahwa ikhlas itu bukan sesuatu yang statis. Jadi bukan sesuatu yang kalau kita sudah raih, dia udah dia bukan begitu, tetapi ikhlas itu sesuatu yang dinamis. Jadi dia menuntut untuk terus diperbaharui, dia menuntut untuk terus dilatih dan sebagainya. Jadi seseorang tuh ikhlas itu ya kalau dia terus melatihnya. Nah, inilah yang sebetulnya akan kita bincangkan pada sore hari ini. Apakah ikhlas itu mungkin bagi seseorang? Lalu bagaimana cara meraihnya, Pak Kiai? Cara meraih menjadi seorang ikhlas itu seperti apa? Lalu bagaimana sebetulnya kita prasyaratnya, katakanlah gitu ya, prasyarat untuk menjadi seorang yang ikhlas. Nah, ini akan kita bahas. Silakan 15-20 menit pertama Pak Kiai untuk bisa memaparkan tema-tema ini. Nanti kita akan berbincang dengan teman-teman, menjawab pertanyaan yang masuk lewat kolom komentar. Silakan Pak Kiai Taufik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya yang pada kesempatan kali ini saya sangat senang gitu dengan tema yang diangkat, yaitu menjadi manusia yang ikhlas. Ikhlas ini kan sebetulnya sangat akrab banget bagi kita orang beragama, terutama agama Islam. Hampir kita dengar kata ikhlas itu sejak kita kecil sampai sekarang ini gitu. Cuman yang jadi masalah ini kan sebetulnya tema dan doktrin-doktrin keagamaan itu kan sangat filosofis gitu loh. Tentang ikhlas, rendah hati, sabar, dan lain sebagainya. Itu kalimat yang sangat sederhana dan gampang sekali diucapkan. Tapi untuk mencapai maknanya yang hakiki, orang itu perlu perjalanan spiritual dan intelektual yang panjang. Gitu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita bicara tentang ikhlas. Orang seringkali mengkaitkan ikhlas itu pasti hanya dan untuk Allah, itu benar gitu loh. Tapi ada efek dari itu gitu loh. Efek dari itu, kenapa kita harus ikhlas? Kita ikhlas itu supaya kita itu tidak sombong, tidak merendahkan orang lain ketika kita berbuat baik. Jadi inti ikhlas itu tujuan akhirnya adalah kemanusiaan. Jadi ketika kita bersedekah dan lain sebagainya, kita itu tidak membuat sedekah kita merendahkan orang lain dan tidak juga membuat kita itu tinggi hati dengan sedekah kita itu. Maka kita perlu ikhlas itu. Jadi bukan semata-mata hanya karena Allah, tapi di sisi lain tidak dihayati hubungan kemanusiaannya. Nah, maka menarik ada satu ayat itu yang di dalam surah Al-Baqarah 263 kalau nggak salah ayatnya itu bunyinya begini. Qaulun ma'rufun aw maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyun halim. Ucapan yang baik dan ucapan yang memohonkan ampunan itu jauh lebih baik daripada sedekah tapi diiringi dengan ucapan atau perilaku yang menyakiti orang lain. Orang yang menerima sedekah itu. Nah, kalau dalam contoh sederhana itu kita umpamanya bantu orang, nih lo gue bantu lo, besok-besok jangan minta lagi lo, kerja yang benar gitu umpamanya. Itu bersedekah tapi diiringi ucapan-ucapan yang menyakiti hati orang yang menerima sedekah itu. Atau lo kerjaan lo minta mulu tapi ngasih gitu loh. Atau ngasih tapi mengucapkan kalimat-kalimat
Atau bukan cuma ucapan, tapi juga sikap gitu loh. Ketika kita membantu orang lain, hati kita itu memiliki atau pikiran kita merasa kita ini lebih tinggi dari orang yang kita berikan sedekah. Nah, itu di dalam ayat itu dijelaskan kata-kata yang baik atau ucapan doa ampunan itu jauh lebih baik daripada sedekah yang kemudian diiringi ucapan dan sikap merendahkan orang lain, menyakiti hati orang lain. Nah, inilah sebetulnya makna ikhlas. Maka ayat itu kemudian ditutup wallahu ghaniyun halim. Allah nggak butuh loh sama apa-apa gitu loh. Maka kalimat itu atau ditutup wallahu ghaniyun. Ghaniyun itu artinya bukan kaya, artinya ghaniyun itu tidak butuh apa-apa. Tidak butuh apa-apa. Jadi kita itu kadang-kadang berpikir ikhlas itu untuk dan karena Allah, kadang-kadang terjebak bahwa melakukan ibadah itu untuk Allah seolah-olah itu bermanfaat bagi Allah gitu. Padahal ibadah kita, perbuatan baik kita itu tidak ada manfaatnya bagi Allah, tidak menambah kekuasaan Allah, tidak menambah kemuliaan, tidak menambah kebesaran Allah. Walaupun katakanlah satu dunia ini manusia itu semua berbuat baik karena Allah, itu juga tidak menambah kekuasaan Allah. Atau sebaliknya berbuat maksiat tidak mengurangi kekuasaan Allah. Nah, ikhlas itu orientasi terakhirnya adalah kemanusiaan. Jadi kalau kita dari dulu bicara ikhlas itu secara abstrak, saya seringkali mengajak orang harus dikonkretkan bahwa ikhlas adalah perbuatan baik kita kepada orang lain, kepada masyarakat yang kemudian tidak membuat kita itu merasa tinggi hati dan menganggap orang yang menerima perbuatan baik kita itu sebagai orang yang rendah. Nah, inilah makna ikhlas yang sesungguhnya. Cuma memang dalam terma-terma keagamaan selalu saja dikatakan bahwa ikhlas itu karena Allah, dan karena Allah. Oke, itu benar. Sebagai langkah awal kita belajar untuk menghindarkan diri kita dari kesombongan, dari keangkuhan. Tapi pada akhirnya Allah mengajarkan kita ikhlas untuk dirinya itu pada hakikatnya agar kita membangun hubungan yang setara, yang egaliter, yang rendah hati dengan sesama manusia. Apalagi di bulan Ramadan ini, itu tentu sangat dibutuhkan keikhlasan itu. Jadi kalau ada orang ingin belajar ikhlas, ya harus belajar di bulan Ramadan ini. Tapi harus mengerti literasinya. Betul. Kalau tidak mengerti literasinya, ya orang akhirnya menjalankan ibadah puasa ini ya nggak ada artinya. Maka tahun-tahun lalu banyak di bulan Ramadan itu orang berpuasa malah menunjukkan sikap sombongnya, sikap angkuhnya dan lain sebagainya kan, dengan melakukan hal-hal yang kadang-kadang merusak tatanan masyarakat kita yang sudah baik gitu loh. Bahkan ada yang memasang spanduk hormatilah orang yang berpuasa. Itu kan berarti berpuasa. Gitu. Kenapa tidak mengerti? Karena tidak pernah ngaji dengan baik dan benar gitu. Padahal kalau kita mengacu kepada hadis Nabi aja, ada Nabi itu mengatakan, menyabdakan begini, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa menjalankan ibadah puasa karena iman ini artinya murni menghayati bahwa oh ini Ramadan, ini puasa, ini perintah Allah loh, bukan perintah siapapun gitu loh. Bukan perintah budaya, bukan perintah masyarakat gitu. Ini perintah Allah. Jadi harus mampu kita itu meyakinkan diri kita menjalankan puasa ini bukan karena budaya, semua orang puasa kita ikut puasa, bukan. Tapi karena memang perintah Allah. Jadi penghayatannya individual. Itu makna iman. Yang kedua, wahtisaban. Ihtisaban itu asal katanya hasibah. Hasibah itu kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah hitung-hitungan. Dalam bahasa yang lebih mudah kita bisa mengartikan hasibah itu bertransaksi. Jadi orang yang puasa itu sedang bertransaksi hanya untuk dan karena Allah gitu loh. Bukan karena yang lainnya. Itu sebabnya orang yang berpuasa itu memang betul-betul harus memiliki kesadaran bahwa saya melakukan ini hanya untuk Allah dan karena Allah, sehingga tidak butuh penghormatan dari siapapun, tidak butuh penghargaan dari siapapun. Bahkan tidak butuh kemudian melarang-larang orang buka warung di bulan Ramadan, buat bikin spanduk minta dihormati, tidak. Bahkan orang yang menghayati ini tidak akan mengganggu gitu loh. Bahwa contoh sederhana, kita kerja di kantor, ada teman kita yang tidak puasa. Mungkin karena non-muslim atau mungkin karena memang berhalangan.
Ya, orang yang menghayati keikhlasan berpuasa tidak akan menyusahkan orang yang tidak berpuasa. Kalian makan-makan aja, minum-minum aja, ngerokok-ngerokok aja, ngopi-ngopi aja. Saya puasa ya memang resiko saya menjalankan puasa. Bahkan dengan saya puasa melihat kalian makan seperti biasa, minum apalagi ngerokok dan ngopi, itu saya ngiler dan itu artinya pahala saya lebih besar gitu loh. Dibanding saya tidak melihat fenomena seperti itu. Betul gak? Nah, maka dari itu saya sering mengingatkan juga orang yang puasa, kerja pagi, pulang sore, di kantor ber-AC di depan komputer. Itu tentu pahala, besar pahalanya. Tapi lebih besar lagi pahala saudara-saudara kita yang mereka itu kerjanya harus di jalanan. Supir angkot, keneknya, ojek, tukang jualan di pinggir jalan. Itu melihat fenomena orang makan, warung buka, orang ngopi, orang ngerokok. Itu mereka lihat semua. Tapi di satu sisi mereka tetap berpuasa. Nah itu puasanya jauh lebih besar pahalanya dibanding kita yang kerja di dalam kantor. Begitu loh. Maka cara pandangnya jadi positif gitu loh. Nggak ngamuk, apalagi jelas kata Nabi Muhammad itu ada panduan mental dan spiritual ya. Bagi orang yang berpuasa itu, kata Nabi, asyamu junnatun. Puasa itu adalah apa namanya, perisai diri dari hal-hal yang negatif. Maka orang yang puasa itu fala yarfus wala yajhal, jangan berkata kotor dan jangan bertindak bodoh. Pak ini meru'un qatalahu au syatamahu falyakul inni shaim. Bahkan jika ada orang yang menantang dia atau bahkan mencaci maki dia, maka hendaklah orang yang berpuasa itu tidak meresponnya dengan menyadari bahwa dirinya sedang puasa gitu. Jadi ini luar biasa gitu loh. Kalau kita itu melaksanakan ibadah puasa pakai ilmu, itu panduannya jelas. Yang ribet itu di zaman sekarang banyak orang menjalankan ajaran agama tidak didasari oleh ilmu, semau-maunya gitu. Itu yang bikin ribet di zaman sekarang. Diaturnya susah gitu. Susah diatur gitu, semau-maunya. Jadi mereka itu sebetulnya sudah tidak apa namanya terbimbing oleh ajaran agama, tapi oleh nafsu beragama. Dan ini sesuatu yang sangat wajar karena di dalam Al-Quran juga ada ayat yang menjelaskan itu. Apa ra'aitan ladzi takhada ilahahu hawahu? Apakah kalian tidak perhatikan ada loh orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai tuhannya gitu loh. Jadi dia bukan bertuhankan Allah, tapi bertuhankan hawa nafsu. Teriak-teriak bela agama, teriak-teriak bela Islam, teriak-teriak bela Allah. Padahal yang dibela itu hawa nafsunya. Yang begitu itu. Nah, inilah kemudian pentingnya kenapa kita menghayati sikap ikhlas. Jadi, sifat ikhlas itu, sebagaimana tadi dikatakan oleh Nabi itu, puasa itu adalah tempat di mana kita belajar untuk menjadi orang yang ikhlas. Atau kalau saya sebaliknya, bahwa berdasarkan sabda Nabi itu, modal utama orang berpuasa adalah iman dan ikhlas. Iman dan ikhlas inilah yang menjadikan puasa orang itu berpengaruh pada mental spiritualnya yang pada akhirnya akan membentuk kepribadian sebagai orang yang bertakwa.